Bor. Yoi. Mana, Bor? Biasa baru kali. Ini gue lihat tuh ada Vespa keren banget ya. Itu Vespa 2 tak, Bang? 2 tak tuh. Waduh. Tapi kok nggak berisik ya? Dia pakai apa nih? Adem banget sebenarnya ya. Suaranya adem nih. Widih. Oke, Bor. Apa kabar? Halo, Bor. Sehat ya? Iya. Mau dibacain nih pakai apa namanya? Oli samping apaan? Wah, oli sampingnya baterai, boh. Jadi ya silent gitu. Baterai nih ya? Baterai. Pantas gak berisik nih. Iya. Waduh, boleh dong kita kulik-kulik nih. Ada apa nih? Boleh, silakan. Kebetulan bengkel di sini. Ah. Jadi main aja ke bengkel kita ya. Mantap. Yuk. Nanti kita lihat dalamnya kayak gimana. Langsung bengkel nih kita ya? Ya, ayo langsung bahas. Oke, lanjut. Wih, bengkelnya Ini, bro. mantap. Oke, brother. Kita dulu ya, matiin dulu. Jadi Vespa semua nih isinya nih. Iya. Sekarang Keren. lagi tren Vespa, terus ngikutin tren aja. Lagi tren Vespa nih ya. Iya, bro. Apa kabar? Baik. Waduh. Dengan bro siapa nih, Bor? Saya Arwan, bro. Herwan Iya, ya. betul. Nah, sobat Gigit Motor dan sobat, Motor plus modif. nah ini kita lagi kolaborasi berdua nih, merhatiin motor Vespa elektrik. Ini bukan elektrika Vespa ya, bukan ya? Bukan. Ini Vespa Vespa Konversi elektrik ya? konversi Konversi elektrik. elektrik. Oke. Tuh. Ini modif motornya sendiri sebetulnya dimodif ya? Dimodif. Jadi motor dimodif ditambah konversi dari BBM ke elektrik, full elektrik. Jadi rombak 2 kali. Jadi setelah dimodif motornya, BBM-nya mesinnya diturunin, ganti mesin jadi mesin elektrik, full elektrik jadi. Gitu. Ini bikinnya ini berapa lama sih, Mas? Dari awal ya sampai kayak jadi kayak gini nih? Iya, kebetulan prosesnya kurang lebih hampir 1 bulan yang lalu. Betul. Jadi dari proses perombakan bodi sampai proses konversi ke elektriknya sendiri. Nah, Bang Geto penasaran nggak Mas speknya ini kayaknya? Speknya penasaran, tapi sebelum ngomong spek nih, gue ngomong body dulu nih. Body dulu ya. Iya dong, yang kelihatan boleh. nih. Krom-krom kinclong gitu ya. Ini apa maknanya dari bodinya dicop ke bawahnya ya? Iya, kan dasarnya kan memang ciri khasnya si Elders kan awalnya chopper. Gitu. Memang hobi ngecop lah. Ngecop. Jadi dari dasar itu ya udah kenapa nggak sekarang lagi tren Vespa, kita cop aja tuh Vespa. Jadi dimasukin aura choppernya ke Vespa ini ya. Betul. Jadi ala-ala chopper gitu. Ala chopper. Jadi ditinggiin juga dikit depannya, jadi belakangnya agak nonggeng gitu. Lah kalau bodinya sendiri, ini bodinya nih stylenya bilangnya apa nih? Ini kalau orang awam ngeliatnya kan ini bodi kagak rapi nih, tapi kalau Iya. gue sih bilang keren banget ini bodinya. Ya kalau orang-orang Vespa sih bilangnya wah ini Vespa pasti Vespa ekstriman nih gitu. tapi ya bisa dibilang ekstriman, tapi lebih ke arah ekstrimnya lebih modern lah, karena kan udah dicampur elektrik juga kan. Ya, gitu. ya. Ini kalau bikin bodinya model seperti ini berapa lama prosesnya, Mas? Proses bodi ini kan karena memang masih research dari awal, jadi memang prosesnya agak lama. Tapi kalau udah mau persis seperti ini, ya paling 2 minggu udah jadi. Bodi doang ya, tapi ya. Iya, ini bodinya diketok-ketok, jadi emang kagak lempeng apa Ya, mainan memang- catnya nih apa gimana nih? Bodinya memang Vespa kan kalau udah dipugar, dirontokin dempulnya, dia pasti ada gelombang-gelombang dan Agak nggak rata gitu. Ya. nggak rata. Jadi ya memang diwujudkan, dimunculin aslinya aja udah nggak apa-apa gitu. Emang sengaja dibikin kayak gini lah ya. Dibikin sebenarnya tadinya awalnya mau bikin rusty gitu, tapi nggak usah lah, udah gini aja langsung clear gitu, cat clear udah. Oh, ini semprot clear ya? Iya, dicempot clear. Di vernish. Vernish ya? Iya, di vernish. Mantap. Ininya buntutnya chopper nih.
Iya. Chopper. Ini. Apa namanya? Cafe Racer. Cafe Racer. Cafe Racer buntut tawon. Cafe Racer buntut tawon ini. Iya, Cuman ini kurang juga. ekstrim ya buntut tawonnya ya. Betul. Gimana? Bro juga. Kalau gue sih bang ya, gue sih penasaran sama speknya nih. Kalau kita ngomongin motor listrik kan speknya jelas tuh ya. Oh. Nah bang, boleh nggak sih jelasin kayak spek konversi kitnya di Vespa ini khususnya ya? Iya. Kalau buat spek kan memang kebetulan dari awal pas awal kita mau konsepin ini kendaraan listrik bikin konversi, awalnya memang mau dibikin sama seperti motor aslinya speednya. Motor asli Vespa kan kurang lebih 70 sampai 80 km per jam kan. Nah, kenapa nggak kita samain aja dulu untuk spek tertingginya kayak gini. Ya udah. Jadinya speknya kita pakai yang 3000 watt untuk menampung berat bodinya si Vespa dan pengendara. Ya kita pilih 3000 watt. Itu untuk BLDC-nya? Iya, untuk BLDC-nya kita pakai 3000 watt. Nah, baterainya sendiri kita pakai 72 volt. Pakai baterai 21700 Tesla Model 3. Tesla. Iya, baterai Tesla. Kita pakai baterai Tesla. Canggih juga ya bang. Canggih banget Tesla. Jadi Vespa rasa Tesla jadinya nih. Oke. Nah kalau baterai sendiri tuh dari 0 sampai 100 tuh butuh berapa jam sih untuk nge-charge-nya itu? Kalau ini tergantung charger, tapi charger yang kita pakai charger 5 ampere kurang lebih 5 jam. 5 jam ya? Itu Iya, untuk full? bisa untuk full dari 0 sampai penuh itu 5 jam. Tapi kalau mau dipaksa sampai 10 ampere bisa. Jadi 2 jam setengah. Tapi resikonya ya baterainya jadi nggak terlalu awet. Lama-kelamaan dia panas lama-lama rusak, gitu. Cepat rusak. Ya tergantung chargernya ada fitur fast charging apa enggak Betul. gitu ya? Betul, tergantung baterainya juga. Baterainya support fast charging atau enggak. Nah, ini kebetulan bisa sampai 10 ampere lah. Nah kalau udah pernah ngetes belum sih mas kayak maksimal kecepatan tuh berapa sih? Maksimal kecepatan seperti yang gue bilang tadi karena menyesuaikan kebutuhan gitu ya. Kemarin kita coba di gear 2, dia ada 1, 2, 3 gear. Di gear 2 kemarin dapat 73 km per jam pakai GPS ya. Gigi 2 tuh ya? Iya, gigi 2. Kalau di gigi 3 kemungkinan 80 km-an dapat. Kok bisa ada giginya? Katanya Iya. matic. Dia tuh cuma penurun ampere doang. Jadi dia 1, 2, 3. Oh. Ada kontrolnya ya? Ada kontrolernya. Control speed berarti. Betul. Iya, Di iya. settingnya juga bisa pakai handphone. Oh Jadi pakai HP? iya, pakai handphone. Jadi aplikasinya nanti ada di Udah ada handphone. aplikasinya? Udah ada. Wah, Udah ada. Wah, jadi dari canggih loh. handphone pakai Bluetooth, aha. kita nyalain. Nyalainnya juga pakai remote nih. Wah gila banget Iya. ya. Jadi dari sini nanti kita bisa setel tarikannya semana, ampernya sebesar apa, terus mau fast start atau slow start. Gitu. Kalau fast start kita tarikannya lebih lebih jengat. ngejambak, lebih ngejambak ya, lah, lebih galak lah gitu. Nah, aplikasinya tuh memang dikeluarkan dari si controller. Jadi kita tinggal download, install di smartphone, nanti keluar ininya. Oh, ini langsung connect nih. Langsung by connect, Bluetooth ya? langsung connect Bluetooth. Nah, Canggih. ini baterai, voltage, temperaturnya, Oke. speedometer, lalu jarak yang udah dipakai, gitu, maksimal kecepatan. Ini ada jarak udah dipakai juga ya? Udah ada juga. Berarti semua Di sini. semuanya Odometernya udah ada. kerekam semua di sini Betul, mas? record di sini. Jadi di sini juga bisa disetting kecepatannya, mau Di limit ya, berapa, maksudnya bisa di limit. betul, bisa di limit. Jadi misalnya cuma mau kecepatan 50 km per jam, Bisa bisa di sini diatur. Canggih banget bang ya. Canggih nih. Iya, udah dunia modern lah sekarang udah Kita jadinya. harus menyesuaikan juga. Mas. Betul. Mestinya sih ada dudukan handphone di sini ya. Ada, kemarin sih dipasangin kebetulan karena lagi ngeri ya. Pandemi gini tuh orang banyak yang nyuri-nyuri handphone gitu, udah copotin dulu deh, jangan pakai. Oh. Karena lebih enak kayak gini, jadi ada speedometernya. Ya. Betul, dia ada speedometer sama voltmeter, jadi kayak bensinnya lah. Ya. Gitu. Jadi ketahuan indikatornya ya. Betul. Udah mau habis apa belum, apa gimana Betul, ya. betul. Waduh. Jadi nggak lowbat di Satu jalan. lagi nih mas, kalau dari baterai nih, kalau udah full ya, jarak tempuh maksimal berapa sih? Jarak tempuh maksimal kemarin yang ini kita bikin 72 volt 24 Ah. 24 Ah itu kurang lebih sekitar 60 sampai 70 km per sekali charge. 70 km maksimal ya? Iya, maksimal, tapi dengan modus eco mode. Eco mode. Iya, kalau modus turbo biasanya lebih kurang karena lebih boros dia.
Karena itu penting banget tuh Bang, kalau kita ngomongin motor listrik tuh jarak tempuh. Jarak tempuh ya, karena patokannya di jarak tempuh aja, kilometernya berapa nih? Betul. Tapi nggak usah worry bro. Jadi gini, ini keunggulannya yang gue lagi konsepin sama teman-teman di bengkel sini. Baterainya bisa dicopot. Jadi nggak usah mikirin kayak kalau motor, aduh ini pom bensinnya di mana nih gitu. Nggak usah pikirin. Pom bensin semua ada di mana aja. Tinggal colok listrik, logikanya kayak gitu. Jadi tinggal copot baterai. Ini bisa nih copot baterai? Bisa dicopot baterainya bro. Oh, baterai swap gitu ya? Iya. Tapi ini bukan baterai swap kan? Bukan baterai swap, kita bikin sendiri. Kan bikin sendiri. Kan kalau baterai bisa swap kan, dicas ya? iya bisa dicas, tapi bisa dicopot dan dicas. Wih, di baterai di bagasi. Iya. Jadi di sini baterainya. Muat tuh ya? Ya. Udah nih. Udah, tinggal angkat, pindah ke warung kopi, Lah, ininya mana? ngecas di sini. Ini tempat casnya. Oh, konektornya di situ. Lah, cak kabelnya? Colokannya ada di tepung. Waduh, di bagasinya ada nih, di sini ada. Oh, Ke warung kopi, ke Indomaret, numpang Iya, ngecas. nongkrong dulu. Iya. ngecas dulu. Oke. Cas dulu sejam 2 jam bisa jalan lagi langsung. Ah, bentar dulu nih Bor ya. Iya. Kan saya udah sering nih, lumayan sering lah ngeliput motor listrik. Iya. Tadi Bro Herwan ini main buka aja nih ya. Saklarnya kagak diputus dulu apa gimana? Sebenarnya saklar nggak usah harus diputus, nggak apa-apa. Oh, Karena kan dia cuma di sini juga saya pakainya yang anti spark, jadi nggak ada percikan. Jadi ini kalau yang colokan anti spark ya kayak gini. oh iya, ngerti saya. Maksud saya di motor-motor yang lain itu, yang motor listrik pernah saya coba, dia ketika saya mau engine swap, artinya mau engine swap lagi baterai. mau cabut baterai, itu dia harus matiin biar nggak kesetrum. Gitu. Matiin saklar. Nggak perlu. Nggak perlu. Karena Ini kalau- safety nih? Safety kok. Safety? Aman. Nggak perlu harus gini nih, nggak perlu. Nggak Ini perlu. tuh sebenarnya proteksi buat kalau over voltage ke baterai atau baterai ke controller. Jadi ini pelindungnya. Ini kayak di rumah berarti, kalau dia ada, Di rumah kurang lebih. Kalau ampernya kebesaran, dia langsung jedak. turun. Iya, langsung jedak nih. Atau misalnya ini short, Hah? dia turun. Oh gitu. Iya, misalnya dia plus dan minus ketemu, dia turun. Oh. Fungsinya proteksi untuk kayak gitu. Tapi kalau buat cabut aja nggak apa-apa. Sama aja fungsinya kayak switch on off. Ya. Enggak, nih saya lagi bingung aja karena kan di kalau di motor yang lain itu dia sebelum copot kan dia harus Matiin dulu. saklarnya masih dimatiin dulu kan. Lah ini enggak ya? Canggih berarti ya. Ini juga bisa di bagasi. Ini menangnya karena di Vespa ini ada bagasi. Iya, ada tepungnya. Ya kan, kalau nggak ada bagasinya agak repot nih. Oh, berarti ini tinggal colok aja ya, Iya, numpang colok. Kalau kemarin sih kita ada liputan pergi kemana ke pinggiran itu ada tuh numpang colok 3.000. Dapat kopi. Kagak Bor, cuman ngecas doang. Oh, bayar sekarang. Nyoloknya 3.000, beli kopinya goceng ya nggak? Bener kan? Jadi jeban lah kira-kira ngabisinnya. Oke, ya, tinggal masukin. Aduh mantap. Sip. Wah, praktis juga, Bang. Praktis juga ya. Nah, pertanyaan yang saya berikutnya ini ya. Ini kan ada lampu-lampunya. Iya. Aslinya dia kan elektriknya ada elektrik motor apa ya? Ngomongnya apa tuh? Jaringan listrik. Iya, wiring. Wiringnya wiring aslinya. Iya. Sekarang ditambah ini di merge, digabungin atau split? Apa dipisah? Apa gimana? Untuk ini kebetulan kan memang rombak total, lampunya pun ganti, lampu belakang pun ganti. Jadi sebenarnya dipisah. Tapi kalau aslinya Vespa mau dikonversi ke listrik tanpa harus merubah aslinya, bisa. Karena wiringnya dia cuma mutus arus merahnya kabel kan dari si Vespa. Nah itu tinggal mutus arus itu kita ganti aja jadi reducer 12 volt. Tapi kita lampunya pakai yang 12 volt semua, LED semua. LED semua hemat Iya, daya. harus kita ganti. Jadi kayak lampu depan Vespa misalnya originalnya berapa volt ganti. Ganti LED. Klakson juga ganti yang 6 volt kan biasanya kalau Vespa kita ganti jadi 12 volt. Oh gitu. Ini lampu depannya apa? Lampu depannya pakai daymaker. Wah, ini daymaker kan mewah nih kalau daymaker. Ya enggak cuma daymaker yang ala-ala aja lah. Oke. Oke, jadi artinya wiringnya ini sebetulnya bisa kepisah ya. Kalau untuk motor-motor yang lain mungkin bisa ke split. Bisa. Ini karena nih kabelnya dikit kali ya. Maksudnya kan kabel Betul, dia listriknya. kabelnya kan
cuman buat lampu, Betul, lampu rem, rem. udah. Udah. Dia nggak ada sen kan kalau Vespa kan, jadi nggak usah pusing-pusing. Tapi kalau ada regulasi harus pakai sen, tinggal pasangin sen, pasang gampang aja juga ya. kok. Oh. Nah, pertanyaan saya yang paling mendasar ini, kan dia pakai lampu nih. Kalau saya naik motor biasa kan saya tahu dari aki. Ini dari mana listriknya sumbernya? Tetap dari baterainya. Heeh. Nanti kan baterainya misalnya 72 volt, kita pakai reducer. Direduce jadi 12 volt keluarannya. Oh. Nah, arus yang kita ambil dari 12 volt itu untuk mensupport lampu, klakson, lampu belakang, rem. Itu bikin habis baterai nggak sih? Karena kita pakai LED, wattnya sangat kecil. Jadi kita pakai yang wattnya di bawah 20 watt aja. Jadi nyedot ampernya dikit bang. LED kan kalau nggak salah kan cuman bisa satu kecil dia ininya wattnya kan? Iya, iya Ini hemat betul. daya LED banget, kecil. Jadi semua diusahakan pakai LED semua. Kalau pakai lampunya yang halogen, neon gitu, waduh nggak kuat deh. Klakson juga kayak gitu. Jadi kalau klaksonnya yang pakai yang keong, yang besar-besar gitu, wah ampernya gede pasti boros. Kita pakainya ampernya yang memang kecil khusus. Gitu. Wah. Ini gue boleh nanya. Boleh dong. Nih, kayaknya yang penting banget ya. Untuk konversi kit ini dijual nggak sih? Nah kebetulan kemarin kita sama tim di bengkel gitu ya kan baru bikin electric division. Jadi Elders ini baru bikin electric division. Nah divisi ini kebetulan memang yang hold gua, tapi keputusan tetap berame-rame. Jadi kita lagi konsepin bahwa kit ini nanti kita jual. Range-nya berbeda-beda, tapi wattnya yang kita pakai 1000, 2000, 3000 watt dan baterainya juga nggak harus kita pakai baterai Tesla karena overprice pasti. Jadi kita bisa pakai baterai yang lebih murah, yang nggak branded gitu. Nah, tapi tetap safety dipakainya. Tergantung speknya ya. Tergantung spek yang diinginkan. Gitu. Ini berapa tuh range-nya biayanya? Range harganya kurang lebih 17 juta sampai 25 juta. Tapi sekarang hanya bisa untuk Vespa large frame. Large frame itu Vespa Sprint, Vespa Super, Vespa VBB. Nah, kalau buat PTS, Corsa yang small frame, Small frame ya. kita lagi project develop. Emang beda? Beda swing armnya beda. Kalau motor dan Oh, karena dia di swing arm belakang ya. Oke. konsepin lagi yang buat small frame-nya. Berarti ini udah baru ada untuk yang large yang frame. lebih gede ya. Oke. Jadi kalau mau pakai yang small frame, ya prosesnya mungkin 1 bulan lagi lah gitu, baru kita launching lagi. Buat temen-temen tuh yang punya Vespa mungkin ya. Iya. Kayak pengen go green nih, pengen listrik, mungkin tertarik ya. Bisa, karena kit yang kita mau pasarkan itu juga plug and play, jadi nggak ngerusak bodi sama sekali. Nggak motong kabel si gas pun nggak kita potong. Kabel rem, kabel kopling nggak kita potong. Jadi kita pakai yang udah ada, kita sambung, udah that's it. Jadi ketika suatu saat, kayaknya mau ngumpul sama temen-temen yang main 2 tak lagi nih gitu, tinggal pasang mesin lagi, udah selesai. Gitu doang. Simple banget ya. Taruh nih plug and play-nya kita bisa pasang sendiri atau gimana nih? Pasang sendiri bisa, tapi kalau buat wiring dan segala macam disarankan ke yang ahlinya. Karena kan arus listrik yang wiring itu kan berbeda dengan listrik umumnya. Artinya kita pasang sendiri bisa, tapi kita harus hati-hati tentang kelistrikannya. Nah, kalau kita yang berpengalaman. Nah, kalau dipasang di sini bisa juga. Bisa juga dipasang di sini, kena charge biaya dikit lah, tapi prosesnya cepat. Tapi ada tambahan ekstra biaya lagi. Biaya lah, prosesnya tapi cepet banget. Ongkos pasang lah kira-kira ya. Kalau bahasa di warung-warung itu ongkos pasang. Ongkos pasang. Nah, ini kan lagi rame-ramenya nih razia knalpot DB killer apa namanya? Knalpot racing. Oh iya. Ini desibelnya berapa? Ya karena listrik, desibelnya ya bisa dibilang nggak ada ya. Jadi ini Adem kayak banget. jadi kayak motor-motoran gitu jadinya. Jadi gua Speednya kencang gitu. ini gua nggak bisa pasangin knalpot poli ini dong berarti ya? Hah? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Waduh. Gimana nih Bro Yuka nih? Wah, kalau demi masa depan yang bagus mah, yang go green mah nggak apa-apa deh. Kalau konversi ke listrik deh. Kan kita mau memajukan elektrik juga di Indonesia kan, memang lagi digalakan dengan Ya. Langit biru. Betul.
Langit biru ya kalau nggak salah ya, saya lupa. Dulu rame langit biru tuh. Nah, kalau Bang Gete tertarik nggak misalkan punya Vespa nih? Wah tertarik banget nih kalau begini. Gini loh, dengan biaya ya, kita ngomongnya tadi ya, harganya sekitar 25 juta. 17 sampai 25. 17 sampai 25, taruhlah 25 juta. Kita beli 25 juta, terus Vespanya kita dan itu belum Vespanya kan? Iya, belum Vespa. Belum Vespanya, tapi kalau kita punya Vespanya udah ada, berarti kan Vespa kalau kita beli apa di pasaran sekarang berapa Vespa harganya? Sekitar Vespa ya kalau Vespa yang 13-an lah yang iya, yang ini 10 juga dapat. Kalau yang cuma nggak ada mesin misalnya, Di bawah dapat lagi. di bawah 10 Di bawah malah. 10 Iya, malah. betul. jadi hampir kira-kira 35 juta ya untuk ngebangun Vespa ini. Tapi habis itu lo nggak keluarin duit sama sekali. Betul. Bukan begitu, Bro? Betul sekali. Jadi Kagak isi kalau bensin. mau ngecas bisa ngecas di kantor ya. Terus tinggal Ibarat bisa numpang gitu. tinggal plat nomornya tinggal lanjutin aja ya. Betul, lanjutin aja karena kan sebenarnya ada regulasinya yang PP 65 tahun 2020 itu. Tapi ini belum ketahuan, belum ada ya kita jalanin aja. Yang penting kita konsepnya mau go green gitu. Nah, Mas, Elder sendiri tuh Ya. kan Vespa udah nih, Vespa nih. Oke. Bakal mau bikin konversi kit ke motor lain nggak sih? Kayak bebek misalkan atau motor kayak Honda Win yang klasik-klasik gitu? Oh pasti. Pasti ya. Jadi pasti. Jadi intinya sih memang di divisi kita nih, divisi yang sisi Elders Electric, memang fokusnya gimana caranya kita jualan kit tapi kitnya yang umum di pasaran. Jadi misalnya motor-motor yang bener-bener buat polusi udaranya luar biasa banyak gitu ya, kayak motor-motor zaman dulu kan udah kayak gitu. Ya targetnya sih C70, Astrea yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi kitnya diusahakan kit plug and play. Jadi mereka tinggal copot mesin asli, pasang kit, langsung jalan. Prosesnya sebentar juga itu. Biasanya kalau udah kitnya udah kita develop, kurang lebih pemasangan 5 jam, pasang selesai, jalan, langsung gas lagi. Ini berapa jam pasang? Ini 5 jam. Kalau kitnya kita udah ready nih, baterai udah ready semua, udah siap. Vespa datang, 5 jam kemudian bawa langsung pulang listrik. Berarti ini kan karena ini modif ya? Karena modif. Kalau yang standaran ini 5 jam juga sama kan? 5 jam. Kalau modif ya modifikasi Vespanya beda, tergantung proses gimananya. Mantep deh. Nah, terus ini yang dengan ini ya model elektrik ini. Yang sulit itu yang bagian mana sih? Sebenarnya nggak ada yang sulit sih. Awalnya memang kita terkendala sama posisi swing armnya nggak sesuai dengan bentuk umumnya. Vespa itu kan single arm kan, dia monoshock. Iya, monoshock. Jadi itu yang kita bener-bener susah kita konsepin gitu. Jadi kita harus prosesnya waktu itu bener-bener Vespa kita belah, kita tebalikin, kita ukur sampai sepresisi mungkin. Jadi ukuran ban depan dan ban belakang tuh bener-bener sejajar. Gitu. Cuma itu doang. Kalau electricity, wiring dan segala macam orang umum semua pasti bisa. Karena dia tinggal colok, plug and play gitu. Nah, tadi kan ngomong plug and play nih ya. Berarti si ini kan pakai hub ya? Iya, pakai hub. Apa dinamo hub ya? Nah, dinamo hub itu posisinya udah di Vespa ini udah di fix ya? Maksudnya udah di jig ya? Maksudnya udah pas ya? Apa gimana? Iya, bisa dilepas hubnya, tapi dia harus lepas swing arm. Nanti kita unjukin deh, lepas shock. Jadi kita udah pasang plug and play, benar-benar bisa dilepas bautnya, lalu bisa dilepas bannya, misalnya ban bocor gitu. Ternyata bannya harus ganti, ya bisa dilepas, hubnya juga bisa dilepas. Gitu, jadi gampang lepasnya tanpa harus Ngerubah engine, nggak ngerubah apa? Nggak ngerubah ini ya? nggak harus ngebuka swing armnya. Jadi tinggal pakai pedok, buka ban, copotin bisa. Gitu. Keren. Simple lah pokoknya kalau serba elektrik. Nah, jadi maksudnya Bro Herwan ini kalau yang plug and play itu artinya dia sebetulnya swing armnya hubnya itu udah disesuaikan dengan ini ya, udah dibikin modifikasi swing armnya, hubnya itu disesuaikan dengan motor ini, atau ada adjust lagi di sini? Nggak perlu adjust lagi. Benar-benar plug and play jadinya. Tinggal pasang aja. Pasang as udah langsung jalan. Oke, berarti posisinya udah disamakan dengan ini. Betul, udah disamakan. Tapi untuk sekarang baru large frame ya. Ya. Gitu. Mantap lah. Ini juga lagi proses. Ada 3 dibikin elektrik. Yang ini kebetulan merah tadi dibikin 1000 watt.
Mana? Bro Yuka? Cukup? Wah, keren sih. Tertarik. Keren sih. Keren. Kalau gue sih nunggunya yang ini bang, yang model bebek gitu, Astrea. Wih, ini kayak mantep deh. Ada yang Astrea. Ada juga. Udah ada, tapi belum dikeluarin katanya. Bukan begitu? Nanti kita lagi develop dulu biar bener-bener bentuknya sesuai, dipasangnya lebih cepat, lebih enak, baru kita langsung. Cukup? Cukup dong. Sorry nih Bro, udah ganggu waktunya Bro Herwan nih. Waduh. Makasih banyak nih Bro Herwan atas informasinya ini. Jadi di pertama kali keluar ini kapan nih? Di launchingnya motornya? Kebetulan di Instagram kita udah kita launch gitu ya. Kurang lebih minggu ini udah bisa, semua orang bisa beli. Minggu ini ya. Minggu ini semua orang udah bisa beli karena kita kan lagi proses bikin mas produk buat swing armnya. Instagramnya apa mas? Elders apa? Nanti di Instagramnya bisa ke Elders Garage, Elders_Garage Nah tuh. Instagram. Buat teman-teman tarik tinggal klik aja ya. Iya. Waduh. Oke lah kalau gitu. Terima kasih sekali Oke. Bro Herwan. Thank you bang. Oke, Sobat Tirit Motor, beginilah bincang-bincang kita sama Bro Herwan nih, ngebahas Vespa listrik. Dan jangan lupa ya Sobat Tirit Motor untuk subscribe dan bunyikan lonceng agar kalau ada video-video terbaru dari Grid Motor, sobat-sobat Tirit Motor bisa langsung menikmati. Oke? Dan jangan lupa subscribe juga Motor Plus Modif. Kalau untuk pengen info-info motor modifikasi terbaru, gua Yuka pamit. Indra GT juga pamit dulu. Herwan dari Elders juga pamit. Sampai jumpa video-video berikutnya.